Baik. Ini ya kita menuntaskan Bapak Ibu di episode ke-9 ini ya Bapak Ibu ya. Saya ikut-ikutan Mas Menteri ini Bapak Ibu. Ya, kita tuntaskan dari indikator 106 sampai nanti 120 ya. Dan ini sebetulnya kemarin beberapa indikator sudah kita bahas ya di indikator-indikator sebelumnya ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Diberikan indikator pembelajaran KD materi keasdian, peserta dapat merumuskan. Nah, ini kan kalau alat evaluasi ini kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu. Alat evaluasi keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk materi IPA. Nah, alat evaluasi keterampilan, nah kan ada 4 itu. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah tahu bahwa alat evaluasi keterampilan ya 4 itu ada penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian praktek, penilaian portofolio, kemudian penilaian proyek. Nah, ada 5 lah. Ya, ada 5. Jadi itu saja yang perlu dipahami gitu Bapak Ibu. Karena di sini sudah jelas ini alat evaluasi keterampilan. Ya berarti merujuk ya ke keempat tadi ya, penilaian kinerja itu ada 2, ada praktek, ada produk, kemudian penilaian portofolio, kemudian penilaian project. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian unjuk kerja, praktek, produk, ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian portofolio dan proyek. Ya, ada 4 itu. Oke. Kalau ini Bapak Ibu alat evaluasinya yang mana ini Bapak Ibu? Langsung boleh, di chat juga boleh. Kalau sudah tahu boleh langsung dijawab juga boleh Bapak Ibu. Ya, kira-kira alat evaluasinya apa Bapak Ibu? Yang apa? Yang D, Pak. D. ya ada yang D, A, Pak. D, Pak. D. D. Baik, oke. Bisa di-mute kembali ya Bapak Ibu ya setelah menjawab ya. Oke, baik. Ini kan ya indikatornya adalah mendemonstrasikan manfaat gaya otot. Jadi kata kerjanya adalah mendemonstrasikan. Tadi saya dengar ada yang jawab A ya. Kalau A ini adalah soal cerita. Apakah soal cerita itu cocok untuk menilai keterampilan mendemonstrasikan Bapak Ibu? Tidak, kurang tepat, Pak. Tidak. Kalau Belum, soal cerita Pak. ini kalau soal cerita untuk apa Bapak Ibu? Pengetahuan. 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 Untuk otomatis ini kan bukan ya, karena untuk pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk pengetahuan. Kemudian yang B, lembar pengamatan sikap. Kalau yang B untuk penilaian apa Bapak Ibu? Sikap, Pak. Ya, Lembar di situ sudah observasi. jelas kan. Lembar pengamatan sikap berarti yang di ini adalah Sikap. sikap S gitu ya. Oke, kemudian lembar soal. Ini yang lembar soal. Berarti aspek apa Bapak Ibu? Kalau lembar soal, Pengetahuan. pengetahuan Pengetahuan, Pak. ya. Jadi ini pengetahuan. Pengetahuan. Kalau cek yang D lembar checklist untuk melihat siswa memperagakan. Kalau lembar checklist untuk keterampilan cocok? Cocok, Pak. Bisa. Ya, Bisa, Bisa. Pak. oke. Bisa. Ini berarti Untuk melihat betul. siswa memperagakan. Ya, ini kan lembar checklist untuk melihat siswa memperagakan. Nah, berarti kan memperagakan itu kan mendemonstrasikan kan Iya. Bapak Ibu ya. Iya. Nah, lembar checklist itu bentuknya apa? Ya, bisa pakai apa? Rubrik gitu ya Bapak Ibu ya. Atau unjuk kerja gitu kan. Jadi tinggal di checklist-checklist gitu aja. Kalau yang E soal tes ini untuk pengetahuan. Kalau ini untuk pengetahuan. Ya, untuk pengetahuan. Oke.
Jadi hanya perlu ketelitian saja sebetulnya Bapak Ibu ya. Untuk soal-soal yang tak perlu hitungan begitu. Dan tidak perlu hafalan begitu. Salah satu KD kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu, nah ini, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah menerapkan. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, ya Bapak Ibu ya, peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai yang mana Bapak Ibu? Apa? Ya, langsung kan. Bisa cepat ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa A? Ini adalah apa? Praktek ya Bapak Ibu ya. Kalau Ya, praktek berarti kan simulasi. langsung. Praktek berarti Ya. penilaiannya ujuk kerja ya Bapak Ibu ya. Oke, Ya. berarti ini betul. Ya. Oke. Kalau yang B menjodohkan. Kalau menjodohkan ini lebih ke mana Bapak Ibu? Pengetahuan. Nah, Pengetahuan. pengetahuan. Kalau urean singkat, Singkat. Pengetahuan. ya ini juga pengetahuan. Urean singkat lagi, Pengetahuan. ya ini juga Pengetahuan. pengetahuan. Tertulis, Pengetahuan. ya, kan mudah kan Bapak Ibu analisisnya kalau alat evaluasi. Nah, sampai retaker ya kebangetan. Ya, jangan retaker lah, begitu ya Bapak Ibu ya. Biasa tidak punya beban. Ya Ini Pak, saya, amin. ya, ini saya masih punya 4 lagi ini. Kalau sebelumnya 2, yang 2 sudah lolos, kemudian tadi sudah mengkonfirmasi yang 2 retaker, alhamdulillah Pak sudah lolos, alhamdulillah. Ini malah ada 4 retaker peserta kemarin, baru maksudnya, gitu ya. Peserta baru tapi retaker, bukan retaker yang lama. Semoga Bapak Ibu nanti semuanya lolos dan tidak ada yang retaker, biar nanti saya Amin. tidak punya Amin. tanggungan, Amin. Amin. gitu Ya, ya. amin. Ya, Pak. Saya tidak Amin. punya tanggungan untuk mendampingi lagi Bapak Ibu, gitu ya. Oke, berikutnya, ya hanya butuh ketelitian saja Bapak Ibu analisisnya ya. Oke, alat menampilkan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan pembelajaran. Nah, adalah demonstrasi. Nah, karena di indikatornya, ya, berarti kalau demonstrasi mengarah ke Unjuk kerja. Unjuk ya, kerja. langsung kan Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau kalau demonstrasi berarti keterampilan kan. Kalau keterampilan menampilkan ini dari awal saja kita sudah bisa menebak. Menampilkan. Oh, berarti dia unjuk kerja karena dia menampilkan begitu. Nah, jadi kalau yang tes lesan tidak, karena kalau lesan ini kan pengetahuan ya Bapak Ibu ya. IC juga untuk pengetahuan, penugasan juga untuk pengetahuan, tes menjodohkan juga pengetahuan. Ya, oke. Ya, baik yang dicat saya lihat dulu. Oke ya, terima kasih yang dicat Bapak Ibu. Oh, Pak Siono hadir. Oke. Lagi ini masih indikator yang sama Bapak Ibu. Pak Latri seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator melaporkan. Jadi indikatornya adalah dia melaporkan. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa. Ingat ya Bapak Ibu ya, di sini ada kata ini ya. Lembar checklist. Lembar checklist. Keterampilan ya, itu. Oke. Ya, berarti jawabannya apa kalau keterampilan Bapak Ibu? B. Ya. Oke. Nah, sekarang kan bisa cepat, nggak ada 1 menit selesai Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau soal cerita ini jelas untuk pengetahuan, ya kan? Ini soal cerita. Soal tes ini juga untuk pengetahuan. Kemudian lembar soal ini juga untuk pengetahuan. Kalau lembar pengamatan sikap, untuk sikap. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kan cepat sekarang Bapak Ibu. Nah, kalau ini menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pak Rahmat, guru kelas 5, menetapkan indikator pembelajaran sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan sederhana, peserta didik mampu menerapkan. Jadi, setelah dia melakukan percobaan sederhana,
peserta mampu menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran. E. Apabila Pak Rahmat akan melakukan E. penilaian ini ya, Bapak Ibu ya. Berarti yang mana? E. Lembar E. pengamatan keterampilan merancang alat dan bahan untuk membuat trompet. Oke, betul ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cepatkan sekarang. Ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang di chat juga semuanya jawab ya. Pak Siono, Bu Safitri, Bu Siti, Yumrotun, Bu Justina, Bu Nur ya. Oke. Nah, kalau yang A jelas pilihan ganda ini untuk pengetahuan. Jelas ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian soal menjodohkan juga Semua untuk pengetahuan. Soal isi pengetahuan pengetahuan, juga. isian Soal singkat isian singkat juga pengetahuan. pengetahuan semua ya. Oke, ini sudah semakin gamblang ya Bapak Ibu. Diberikan indikator pembelajaran KD materi keSDN, peserta dapat merumuskan alat evaluasi HOT. Nah, kalau tadi keterampilan, sekarang alat evaluasi yang HOT, materi IPA. Gitu ya. Nah, kemarin saya kira sudah clear terkait dengan HOT itu. Jadi HOT itu merujuknya adalah aspek pengetahuan atau kognitif ya Bapak Ibu ya. Tidak ada keterampilan atau sikap HOT itu tidak ada. Gitu ya. Oke, berikutnya contoh soalnya ini Bapak Ibu. Salah satu indikator dari muatan IPA adalah menganalisis. Berarti ini di C4 ya. Menganalisis ini berarti ada di C4. Oke. Bentuk pertanyaan yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, berarti hot ini Bapak Ibu. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira soalnya yang mana Bapak Ibu? Yang C. C. C, C. Pak. Wahyu C. Oke. C apa? Klasifikasikan Klasifikasikan. benda-benda di Iya. bawah ini menurut Ini kemampuan menurut kemampuan menghantarkan panas. menghantarkan panasnya. Ya. Kalau mengelompokkan apakah itu hot? Namanya? Kalau meng, kalau hanya mengelompokkan benda-benda, dia hot belum Bapak Ibu? Belum hot, Pak. Kalau yang akan memberikan contoh berarti mencontohkan atau Oh, menyebutkan contoh, itu hot belum? belum. Belum. Kemudian kalau nomor 2 menjelaskan, Juga belum. Belum. kalau klasifikasi, Hot. Belum. Belum. mengelompokkan. Ini, Pak. Klasifikasikan. Bedakan. Kalau yang hot itu membedakan, Ya. membedakan baru hot. Oke, jadi yang hot itu adalah yang ini karena C4 menganalisis maka membedakan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat E Bapak Ibu. Bedakanlah proses penghantaran panas secara konduksi dan radiasi. Nah, apa bedanya dengan yang B kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Baik, nggih. Bu Justina E, Bu Min E, nggih. Ya, oke, nggih. Kalau Bapak Ibu loh yang B kok jelaskan perbedaan, yang E juga bedakan gitu ya. Jadi yang B itu yang dijelaskan adalah definisi. Nah, jadi konduksi adalah, konveksi adalah, radiasi adalah begitu. Tapi kalau yang E yang dibedakan adalah proses penghantaran panasnya Bapak Ibu. Jadi disinilah di proses penghantaran panas inilah yang dia harus menganalisis. Jadi jawabannya yang E ya. Oke. Berikutnya ya silakan tanpa saya beri rambu-rambu silakan Bapak Ibu. Boleh ditulis di chat dulu boleh ya. Ya, oke, tidak apa-apa, Bu Farid terlambat. Oh, kita santai saja kok. Ya. Kalau Vicon ya harus tepat waktu gitu ya Bapak. Oke, 18 orang sudah mengirimkan jawaban dan semuanya menjawab D. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Indikatornya adalah menganalisis. Oke, menganalisis jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kalau yang A menjelaskan, ini kurang ya Bapak Ibu ya, belum hot ini. Kemudian menceritakan, ini juga belum.
ya, berdasarkan gambar. Menggambar jaring-jaring makanan. Kalau menggambar ini lebih ke mana Bapak Ibu ya? Keterampilan ya. Keterampilan, Pak. Nah, kemudian yang D menyusun. Menyusun ini berarti dia ada di C berapa Bapak Ibu? C menyusun itu sama dengan membuat ya Bapak Ibu ya. Iya, Berarti, ya, berarti bisa C6 ya. Oke. Nah, itu apakah seperti itu boleh kalau besok menemui soal seperti itu? Ya boleh saja karena ini kan C4. Kemudian apa ini alat ukurnya dikembangkan menjadi alat ukur pengayaan ya. Dia berasal levelnya di C6. Boleh, boleh. Jadi setara boleh, di atasnya boleh gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang E menyebutkan ini jelas lot ini. Menyebutkan masih di C1 ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang betul D. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu silakan bisa ditulis di chat aja biar semua mempunyai kesempatan yang mau menuliskan jawaban ya Bapak Ibu. Baru nanti kita bahas. Oke, oke. Ini sama dengan Andan ya Bapak Ibu ya, enggak apa-apa. 15 orang sudah mengirimkan jawaban dan semuanya menjawab ada yang C, ini Bumin E, oke. Ngacu 2 ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Di sini adalah KD-nya adalah menerapkan. Nah, ini adalah menerapkan. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis. Nah, jadi di sini kalau ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lebih melihat ke tujuan pembelajarannya. Tapi kalau ada indikator, di soal hanya disediakan indikator ya berarti kita merujuknya ke indikator begitu ya. Nah, karena di sini adalah mampu menganalisis, berarti yang cocok yang mana ini? Keterampilan yang hot ya Bapak Ibu ya. Kalau yang A tertulis ya, tertulis itu untuk pengetahuan. Tapi dia menyebutkan hot enggak ini Bapak Ibu? Menyebutkan hot tidak Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Ya, lots. Lot, ya lot. Ini dia di C berapa menyebutkan itu ya? C1 Satu atau ya. C2 ya? C1. C1 ya. Ya. Kemudian lesan tentang bagian-bagian ini juga menyebutkan lesan tentang bagian-bagian telinga manusia dan namanya. C1 berarti. Ya, berarti dia mengingat, berarti C1 ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau urean tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Jadi ini bentuknya urean. Kalau C bagaimana kalau C Bapak Ibu? Hot, Pak. Menguraikan. Menguraikan. C. Ya. Cocok dengan menganalisis? Cocok C4 menguraikan itu. Ya, coba kalau Bapak Ibu masih bingung kita D dulu. D ini adalah praktek. Praktek demonstrasi berarti dia kalau menganalisis kan tidak sesuai kan? Ini kan keterampilan ya Bapak Ibu ya. Keterampilan. Ini keterampilan. Kalau menjodohkan, jadi anak hanya menjodohkan gambar bagian telinga dengan jawaban yang disediakan, itu hot apa enggak? Lots. Lot itu, Pak. Ya, berarti dia hanya mengingat ya Bapak Ibu ya. Mengingat atau Iya. memahami begitu ya. Ini C1. berarti juga C1 atau C2 gitu ya. Ya, masih hot lah. Masih lot lah begitu. Jadi yang tepat adalah memang yang C. C. Oke, jadi menguraikan urean tentang bagaimana. Nah, berarti kalau sudah bagaimana mengapa itu biasanya hot Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ya monggo Pak Siono enggak apa-apa nggih. Monggo nggih.
Jadi yang situasinya tidak kondusif Bapak Ibu di mute ya. Yang masih bocor tolong mikrofonnya di mute Bapak Ibu biar suaranya tidak oke. Kalau kondusif boleh dibuka mikrofonnya. Ya, kalau ini Bapak Ibu silahkan bisa ditulis di chat dulu. Luar biasa loh Bapak Ibu. Ini belum ada 1 menit loh. Ini Bapak Ibu, wah luar biasa sudah menjawab ini. Oke, dan semuanya seragam Bapak Ibu. Oke, semuanya menjawab D. Jadi ini sudah instingnya sudah luar biasa ini dalam mencerna sebuah soal. Jadi supaya dapat mengukur kemampuan HOT pada peserta didik, maka rumusan indikator soal. Nah, kita lihat tujuannya atau indikatornya. Menganalisis, sama dengan yang soal tadi Bapak Ibu. Menganalisis, menjelaskan. Nah, ini berarti masih di C2. Ya, berarti belum HOT. C1. Menyebutkan, berarti C1. masih di C1. Berarti belum HOT juga. Mengidentifikasi. Di C berapa Bapak Ibu? C2. C2. C2, betul. Kemudian menguraikan ini. Menguraikan Menguraikan. C6. C5. Menguraikan. C4. Ya, Menguraikan C4. C4. 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau nomor menunjukkan pasangan, Menjodohkan berarti. menjodohkan. Menjodohkan C2. Bisa C2, bisa C1 ya Bapak Ibu. Ya. C1 bisa, C2 bisa. Karena dia hanya mengingat dan memahami begitu. Nah, jadi yang tepat memang adalah D ya. Oke, ya, oke. Silahkan Bapak Ibu dijawab di chat dulu. Baru nanti kita bahas ya biar suaranya enggak. Baik, 25 dan semuanya menjawab D. Oke, ya. Terima kasih. Tujuannya di sini adalah melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis lagi ya. Kalau menganalisis ya jelas Bapak Ibu. Kalau menganalisis tipe soal yang cocok itu adalah soal apa Bapak Ibu? Urean. Ya. Oke, jadi betul sekali jawabannya D. Nah, hampir sama ya tadi ya. Jadi karakteristiknya sama, Bang. 108 diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar materi tema ke-SD-an. Peserta dapat merumuskan alat evaluasi yang relevan. Berarti kalau indikatornya seperti ini Bapak Ibu, merumuskan alat evaluasi yang relevan dan tidak disebutkan dalam muatan pelajaran apa, berarti ya bebas. Berarti bisa sikap, bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Ya, jadi kalau indikatornya berbunyi begini ya berarti dia bebas gitu ya. Nanti si pembuat soal bisa mengeluarkan
keterampilannya, apakah pengetahuannya, apakah sikapnya, tergantung indikator yang disajikan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu plot-plotnya ya, kalau sikap itu ini, kalau pengetahuan alatnya ini, apa penilaiannya, kemudian keterampilannya ini, saya kira tidak ada masalah, walaupun tidak disebutkan muatan pelajaran. Oke, kalau ini Bapak Ibu silakan. Pak. Apa? E. Membuat itu Iya. Produk. Nah, jadi kadang itu gini, untuk soal ini, oke, yang cermat saya kira mesti jawabnya E ya, produk ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang kemarin itu terjebak begini karena di sini siswa menampilkan Cara. ya, dia kalau menampilkan dianggap apa Bapak Ibu ini kinerja, gitu ya. Padahal kan di sini setelah siswa menampilkan cara membuat produk, nah iya, ketika dia menampilkan cara membuat produk, ini memang betul. Ini adalah penilaian praktek atau kinerja. Tapi yang ditanyakan adalah langkah selanjutnya. Oke, jadi betul sekali. Jadi jawaban Bapak Ibu adalah yang ya. Jadi eh, scanning bisa, sekilas bisa begitu, tapi juga Bapak Ibu harus teliti ya. Oh, oh ya, setelah dia menampilkan produk ya produknya dinilai kan begitu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu indikatornya melesankan. Nah, kata kerjanya adalah melesankan. Berarti kalau melesankan itu berarti mengarah ke ranah apa itu Bapak Ibu? Kalau melesankan. Keterampilan D, performance. Iya. Tampilan di performance. Oke, ya. Bu Siti Aminah, Bu Wahyu, Bu Lia. Oke, ya. Bu Irna, ya. Sip. Bu Aminatun, ya. Bu Min, Bu Justina. Tidak ada masalah ini saya kira Bu Vivin. Ya. Oke. Bu Nai, Bu Nai. Ya. Oke. Semua jawab D Bapak Ibu. Oke. Dan tepat sekali. Ya. Tidak ada masalah ya ini Bapak Ibu ya. Jadi melisankan itu berarti dia membaca ya, membaca puisi. Berarti dia unjuk kerja. Unjuk kerja berarti performan. Silahkan. Kalau ini Bapak Ibu. C. Kenapa sih Bu Wiwi? Cepat sekali nih Bu Wiwi. Kan itu ada mempresentasikan itu loh Presentasikan, Pak. Pak. Iya. Itu kan unjuk kerja. Iya. Ya, unjuk kerja. Oke. Iya, maksud saya kok jadi, wah, jadi cepat gitu ya Bu Wiwi ya. Ya, Kan sudah tadi konsepnya kan sudah diberi dari awal Pak Widi, jadi ya. langsung tek. Ya. Nah, hal itu harapan saya. Jadi nanti kalau seperti itu, sisa waktu Bapak Ibu nanti untuk memikirkan soal-soal yang ada hitungannya begitu ya. Nah, kalau yang tidak perlu hitungan ini kan, oh dia presentasi. Oh, kalau dia presentasi berarti dia unjuk kerja, dia praktek, dia mendemonstrasikan. Pokoknya kalau ada presentasi, mendemonstrasikan, melesankan, begitu ya. Nah itu berarti masuknya ke mempraktekkan itu unjuk kerja begitu. Oke. Nah kalau ini Bapak Ibu. Bang Pak. E. D. Ada yang D? Oke. Boleh, berbeda boleh Bapak Ibu. Ada yang B juga, boleh juga. Oh, ralat Pak, itu yang B karena 3.6 kan pengetahuan nggih. Ya. Tadi udah ini Pak, sama dengan soal yang sebelumnya ya Pak. D. Coba kita lihat ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan apa Bapak Ibu siswa bunyi nih gitu ya. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan. Berarti kalau seperti ini, karena sudah jelas di sini Bapak Ibu, alat evaluasi
evaluasi ya kok evaluasi. Evaluasi yang digunakan bukti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau di sini ada kata-kata ketercapaian. Nah, ini hanya mengecoh dan membingungkan Bapak Ibu. Nah, tadi Bu Wiwi ini kan KD-nya 3.6 berarti pengetahuan begitu. 3.6 adalah pengetahuan. Pembelajaran untuk KD 3.6. Nah, sedangkan kalau kita merujuk pada tujuan yang ditulis di soal, tujuannya adalah peserta didik terampil. Nah, ini. Ya, terampil Kalau menerapkan. terampil berarti lebih ke arah Keterampilan. apa? Keterampilan. Iya. Lalu keterampilan, Pak. Nah, berarti yang pas yang mana? Yang B, Yang yang Ja. Kan keterampilan. gitu guys. Jadi kenapa kok karena ya ini karena jelas ini untuk menilai ketercapaian TP tujuan pembelajaran berarti kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya. Nah, karena dia adalah terampil berarti lebih ke keterampilan. Walaupun KD-nya 3.6 itu hanya mengecoh Bapak Ibu. Tentunya kalau ada KD 3.6 berarti ada KD 4.6 kan begitu ya. Jadi KD pengetahuan dengan keterampilan dia kan mesti selaras gitu kan. Kalau ada 3.6 ya ada 4.6. Kalau ada 3.2 ya mesti nanti ada 4.2 begitu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya di sini KD-nya tidak ditulis. Gitu ya. Narasi KD-nya tidak ditulis, hanya diberikan narasi 3.6 begitu. Nah, itu untuk ya tadi untuk mengecoh-ngecoh gitu. Jadi nah, supaya tidak terkecoh atau terjerumus gimana ya? Kita kembali ke persoalan. Nah, di sini kan jelas Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini berarti kita fokusnya tidak lagi ke KD, tetapi kita fokusnya ke tujuan pembelajaran. Sama, ketika nanti ada soal untuk menilai indikator, berarti fokusnya ya ke indikator begitu ya. Oke. Jadi yang tepat ini yang walaupun di situ ada KD 3.6, tapi tujuannya adalah tujuan untuk keterampilan Bapak Ibu. Nah, kalau ini indikator. Nah, kalau tadi tujuan ini untuk mengukur indikator Bapak Ibu. Nah, berarti kita lihat indikatornya begitu ya. Di sini apa? Mengidentifikasi. Nah, kalau mengidentifikasi berarti tes tertulis. ya jelas pengetahuan kan kalau kata kerjanya mengidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Jelas di tes tertulis karena dia pengetahuan. Oke, J. Nah, ini masih ada yang jawab Bu Aminatun. Oke. 109 diberikan indikator pelajaran kompetensi dasar materi tema ke-SD-an. Peserta dapat merumuskan instrumen evaluasi psikomotorik. Jadi ini ada evaluasi psikomotorik berarti keterampilan. Bisa keterampilan, bisa pengetahuan pada muatan pelajaran IPS. Jadi bisa pakai psikomotorik, bisa pakai pengetahuan. Tergantung soal yang besok Bapak Ibu dapat. Ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu Unjuk kerja. kenapa unjuk kerja Bu Ari? Role playing. Berarti Bermain ini berarti lebih ke Bermain keterampilan peran. ya, lebih ke Iya. keterampilan ya Bapak Ibu ya. Jadi Unjuk psikomotorik kerja. ya, evaluasi psikomotorik. Ya, jadi unjuk kerja. Betul sekali. Berikutnya Membuat. ya, membuat Observasi. membuat masa observasi Bapak Ibu. Jurnal, Pak. Demonstrasi. Demonstrasi itu unjuk kerja. Hmm. Ya, demonstrasi itu kan mendemokan berarti dia unjuk kerja ya Bapak Ibu. Membuat dengan Hmm. Iya, Nah, itu demonstrasi. Demonstrasi. Kalau observasi sikap. Jurnal. Kalau demonstrasi dia unjuk kerja, dia mendemokan sesuatu. Misalkan demo memasak, berarti dia mendemonstrasikan dia unjuk kerja tentang bagaimana cara
memasak begitu. Nah, ini IPK-nya adalah membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jadi dia buat Jurnal. Pak. Jurnal, Pak. jurnal, Iya. berarti sikap ya. Tas tertulis. Jurnal kan untuk sikap kah, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, kalau ini kan membuat. Nah, Tes ya, Tas tes tertulis Pak Tis. tertulis. iya. Dia masuk kalau berarti dia masuk C berapa Bapak Ibu? C6 ya, Bapak. C6. C6. Memang gini, C6 itu kadang hampir sama dengan keterampilan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kalau observasi, observasi itu Sikap. untuk sikap, Ya, ya, pengamatan untuk sikap. iya. Jurnal juga, ini jurnal ya Bapak Ibu, ini kok jumal gimana? Nah, ini untuk sikap juga. Kalau demonstrasi ini untuk keterampilan Bapak Ibu. Keterampilan untuk Ya. kerja. Tapi kalau membuat denah kan enggak cocok gitu ya. Membuat denah kelas dengan skala yang benar. Kalau membuat denah otomatis dia kan juga bisa menulis begitu ya. Kalau tes lisan kurang kurang tepat. Jadi yang tepat tes tertulis ya. Oke. Oke. Tunai. 110 diberikan materi tentang kelipatan. Ini sudah spesifik Bapak Ibu. Materinya nanti bisa dengan kelipatan, faktor, FPB, KPK, begitu ya. Nah, tentunya ini dalam matematik. Bapak Ibu disuruh mencari alat evaluasinya yang hot. Berarti yang C6, C4, mohon maaf, C4, C5, C6 menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi atau mencipta, gitu ya. Oke. Ini pangkat ya Bapak Ibu ya. Ini logo pangkat karena saya tidak menemukan itu ya. Ini pangkat ini Bapak Ibu. Ini simbol pangkat. Harusnya ya pangkat di atas dia karena saya ngopinya kurang ini. Ilustrasi soal hot berikut ini yang tepat untuk menilai kemampuan siswa terkait materi KPK. Kira-kira yang merupakan hot yang mana? Materi KPK tapi yang hot. C, Pak. Bu Ari C, oke. Bu Artini, C, Bu Pak. Liza, Bu Ida C, C. ya. Ini yang di obrolan menjawab C semua ini Bapak Ibu. Bu Ida juga C, Bu Lia C, oke. Sepakat C? Sepakat. Kalau yang A ini soal apa Bapak Ibu? FPB. PP. Nah, ini guru kelas tinggi udah pengalaman. Atau guru apa les yang punya bimbel les di rumah ya Bapak Ibu. Ada yang punya les di rumah? Oke. Atau guru kelas 6 itu ya. Ini FPB. Kalau nomor 2? FPB. FPB juga, Pak. FPB. Ya, kalau dibagi dalam jumlah yang sama banyak itu berarti FPB ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, berarti yang C itu adalah KPK. 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 Oke. Kalau yang D juga KPK, tetapi kalau dia hanya kegiatannya Lots. menghitung, Masih berarti dia lots. masih di C berapa kalau C menghitung Bapak Ibu? satu. C1. Ya, C1. C4, C1. kok C4 sih? C3 ya C1. Bapak Ibu ya. C3. Ya. Ya. Penerapan. Oke. Kemudian kalau yang E juga sama. Bagaimana cara menentukan? Berarti dia menerapkan, menghitung gitu ya. Berarti dia masih di C3. C3. C2 ya boleh, memahami boleh. Tapi dia masih lot Bapak. Tapi kalau yang C karena dia sudah soalnya sudah soal analisis, maka dia sudah jadi jawabannya yang C. Berikutnya, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya. Pernyataan berikut dia dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk materi kelipatan. Yang hot ini yang mana Bapak Ibu? Yang dia harus menganalisis, dia harus membandingkan, dia harus mengevaluasi, dia harus menilai, dia harus menyimpulkan. Yang C, Pak. Yang C. Oke, Ya. yang lain saya C, tunggu. Pak. Apa, Bu? C. C juga, Pak. C. Oh ya, Bu. Ini banyak yang jawab C ini di chat ini Bapak Ibu. Coba kalau saya langsung saja kita ke C.
Nomor rumah Adi, Budi, dan Citra 3, 9, 15. Berarti rumah Adi berapa? 3. Rumah 3. Budi 9. 9. Rumah Citra Citra 15. 15. 15. Nah, sekarang kalau pertanyaannya seperti ini, apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipatan dari nomor rumah Adi? Jawabannya ya atau tidak. Tidak. Ya, Rumah Adi Lots. berapa? Rumah Adi 3. 3. Tidak. Berarti apakah 15 dan 9 itu kelipatan 3? Iya. oh ya, Nah, Oh kalau iya. jawabannya hanya ya dan Lots. tidak itu hot atau enggak Bapak Ibu? Lots, Pak. Tidak. Ya, lot, walaupun kelihatannya hot gitu ya Bapak Ibu ya, panjang seperti itu tapi dia enggak hot gitu ya. Jadi di Berarti sini Yang yang D, lebih hot Pak. kemana? D, 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 D. D. Jadi kita lebih D. ke yang D Bapak Ibu ya. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap itu selalu genap. Gitu. Berarti dia nanti harus membuktikan. Membuktikan. Ya. Oh, kalau 2 itu kelipatannya ini, kalau 4 begini, kalau 6 ini, kalau 8 ini. Nah, akhirnya nanti dia, oh ternyata bilangan genap itu kelipatannya selalu genap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia nanti akan menyimpulkan sampai dia membandingkan kemudian menyimpulkan. Jadi bilangan genap itu kan mesti kelipatannya selalu genap begitu ya. ya. Kecuali Pak, tapi ganjil. itu KKO-nya kalau jelaskan gitu. Jelaskan tapi kan ya itu jelaskan tapi menjelaskan itu kan gini ya, menjelaskan itu kita lihat prosesnya itu. Kita lihat kemarin ada alat evaluasi proses ya kemarin. Jadi prosesnya. Jadi jelaskan apakah apakah kelipatan. Nah, berarti kan kalau dia menjelaskan apakah kelipatan bilangan genap itu selalu genap, berarti sebelum dia menjelaskan bisa menjelaskan, dia nanti kan prosesnya dia harus apa tadi Bapak Ibu? Dia harus melakukan Berpikir iya, kritis. dia harus mencoba, dia harus menganalisis dulu, dia harus membandingkan, dia harus apa tadi menyimpulkan gitu ya akhirnya. Menjelaskan dengan cara membuktikan, Pak, ya. Iya, jadi itu maksudnya. Jadi walaupun ini kata apa kata perintahnya, kerjaan. ya kata kerjanya adalah jelaskan, tetapi kita juga lihat menjelaskannya itu dalam dia menjelaskan itu prosesnya itu seperti apa gitu. Kalau jelaskan misalkan jelaskan kelipatan 2. Nah, kalau seperti itu ya dia bukan hot gitu. Gitu. Ya, seperti tadi jelaskan perbedaan antara konduksi, radiasi, konveksi. Dengan bedakan. Nah, itu kan sama-sama membedakan Bapak Ibu. Tapi beda ininya ya prosesnya. Nah, hot itu proses. Proses berpikir. Nah, hot itu adalah proses berpikirnya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk nanti kalau Bapak Ibu ketemu soal tipe-tipe hot ya seperti ini materi yang hot atau berbasis hot berarti Bapak Ibu harus memprediksi kira-kira kalau seperti ini jelaskan apakah kelipatan ini oh kegiatannya itu berarti anak ngapain ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu harus memprediksi kegiatannya juga begitu. Ya. Jangan 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 langsung diambil spekulasi di awal jelaskan ini mesti oh ini berarti C2 ini tidak hot. Iya, gitu. Ah, gitu. Oke, jangan seperti itu. Oke, kalau kaitannya dengan hot ini ya Bapak Ibu ya, dengan jadi hot itu adalah keterampilan. Lebih ke prosesnya Bapak Ibu. Kalau yang apakah 42 adalah kelipatan 7? Nah, anak yang hafal perkalian otomatis dia jawab ya gitu ya. Karena 42 itu adalah 7 kali 6 begitu ya, atau 6 kali 7. Nah, kalau ini kira-kira yang hot yang mana?
Oke, yang mana ini Bapak Ibu? Di chat D. D. Ini kebanyakan jawab D ya. Oke, kita Yang E, Pak. ya, oke, kita analisis per option aja Bapak Ibu. Ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 48? Berarti dia harus membuat faktorisasi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini berarti dia lebih Faktorisasi prima. ya, dia lebih ke pemahaman ya, pemahaman. Menghitung ini juga dia lebih ke pemahaman. Kemudian mengelompokkan. Kalau mengelompokkan ini malah dia ke ya, dia kalau mengelompokkan berarti di C berapa Bapak Ibu ya? C3. C3 ya, C3 C2 lah gitu, belum hot. Ubahlah bilangan 120 menjadi faktor prima penyusunnya. Berarti kalau D dengan A bedanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang A ada berapakah faktor prima penyusun bilangan 48? Berarti kan dia harus membuat faktorisasi prima. Kemudian dia menghitung faktor yang prima ada berapa begitu. Itu yang A. Kalau yang D, ubahlah bilangan 120 menjadi faktor prima penyusunnya. Berarti yang D juga menyusun pohon Faktorisasi faktor kan prima. Bapak Ibu kan. Iya. Sama dengan yang A gitu ya. Jadi lebih cocok yang mana ini Bapak Ibu? Yang E. Yang membandingkan ya Bapak Ibu. Iya, membandingkan. Manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Nah, berarti dia harus memfaktorkan satu-satu, kemudian dibandingkan tentunya. Nah, membandingkan ini yang hot. Membandingkan itu berarti di C berapa Bapak Ibu? 5 ya. 5. Ya, C5. menilai, menyimpulkan, membandingkan, gitu ya, di C5. Oke. Ya. Oke, 111. Disajikan suatu kasus pembelajaran di SD, peserta mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Berarti ini karena di sini tidak spesifik menyebut mapel atau mupel, berarti ya nanti bisa keluar di muatan pelajaran mana saja Bapak Ibu. Ya, bisa IPA, bisa IPS, bisa matematik. Nah, kalau ini, nah, boleh dijawab di chat dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, semuanya jawab B ini Bapak Ibu. Ibu Diana, seorang guru kelas 5 SD, melihat beberapa siswanya sering bolos. Nah, ini berarti masalah ini Bapak Ibu. Sering bolos, malas belajar. Gitu ya. Padahal mereka termasuk siswa yang cerdas. Selama ini Ibu Diana tidak pernah nah ini berarti penyebabnya ini Bapak Ibu. Ini tidak pernah menjelaskan dan memberikan contoh-contoh bahwa kemampuan berbahasa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Pak. Berarti kalau Metode anak mengajarnya yang berarti ini kalau dia sering bolos, malas belajar, ya karena Bu Diana sendiri tidak pernah menjelaskan dan memberi contoh kalau bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti kalau sering bolos dan malas berarti lebih kemana Bapak Ibu? Kurang minat belajar karena Minat, tidak Pak. mengetahui manfaatnya dia. Iya. Anak-anak nggak tahu manfaatnya, makanya dia kurang berminat. Gitu, Ge. Seperti itu Ya. kalau saya. Jadi benar, Bu. Jadi B, betul. Jadi dia kurang berminat karena tidak mengetahui manfaatnya. Kenapa tidak mengetahui manfaat ya? Karena gurunya tidak pernah Gurunya tidak menjelaskan. menjelaskan, kan gitu ya. Karena tidak dijelaskan, Iya. anak kan tidak tahu manfaatnya. Akhirnya males dia. Oh, tidak penting itu bahasa gitu ya. Oke, J. Ini berarti dalam ini ya pembelajaran bahasa, Bapak. Kalau ini di pembelajaran apa ini Bapak Ibu ya? Oke. Tidak disebut ini Bapak Ibu.
Oke, kira-kira ini apa? Boleh ditulis di chat, Bapak Ibu. Baik, semuanya mengarah ke D, Bapak Ibu. Baik, kenapa jawab D, Bapak Ibu ya? Karena strateginya kurang pas, Pak. Iya. Oke, Pak. Pak Rojo tadi ya? Masih itu. Oh, Pak Siono. Suaranya beda loh. Pilek, Pak. Ya, kemarin sempet tim huri-huri 17-an voli itu, Pak. Oh, iya, suaranya beda. Ya, di sini kan masalahnya jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini guru hanya memilih menggunakan metode diskusi. Metode diskusi. Ya. Kemudian dia hanya pakai LKPD-nya saja dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah ini berarti ini masalah Bapak Ibu. Jadi dia tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Nah, berarti permasalahannya adalah di strategi. Ya. Jadi diskusi itu kan strategi ya Bapak Ibu ya. Dia lebih merujuk ke strategi. Kalau dia menyebut media gambarnya, nah dia baru mengarah ke E gitu ya Bapak Ya, Ibu ya. itu semua, Pak. Dia Ya. diskusi. Oke. Berikutnya, hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilainya lebih besar antara 0,75 dengan setengah. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kurang sesuai kita enggak jeli gitu ya. Dengan permasalahan tersebut. Berarti sumber kesulitan yang kurang sesuai. D. Oke, 13 orang menjawab D. Siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. Coba kita lihat per option dulu ya Bapak Ibu ya. Siswa kurang menguasai konsep perbandingan pecahan. Kalau siswa tidak, dia ini ya, penguasaan terhadap perbandingan pecahan dia kurang, bisa menyebabkan ini tidak keliru tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Berarti ini kan bisa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. Bisa. Bisa ya? Oke. Siswa kesulitan mengubah bilangan desimal ke pecahan ataupun sebaliknya. Bisa. Nah, Bisa. kalau yang E, siswa kurang menguasai bilangan senilai. Bisa. Misalkan setengah itu kan seharusnya 0,5, seperempat seharusnya dengan 0,25. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berarti ini bisa. Nah, berarti yang ini berarti jawabannya adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini jawabannya kita milih yang salah gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah yang kurang sesuai begitu. Jadi kita milihnya yang salah begitu. Oke. Ya. Oke. Ya, ini yang jawabannya belum D, alasannya itu ya Bapak Ibu ya.
Yang ditanyakan yang kurang sesuai. Berarti kita milih yang salah. Ya, oke, kalau yang ini Bapak Ibu boleh ditulis di chat. Oke. Oke, baru 7 orang Bapak Ibu. Ya, oke. Banyak kan jawab E ya. Alat evaluasinya kurang sesuai ya Bapak Ibu ya. Coba kita analisis bersama. Pak Hari guru kelas 4 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan menduga agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Guru tersebut memberikan gambar kasus masalah kehidupan. Nampak siswa berebut gambar. Nah, ini masalah ini. Nampak siswa berebut gambar. Karena menarik perhatian, guru juga menunjukkan tayangan video yang ada di laptopnya. Masih terdengar Pak Siono ya? Masih. Ya, soalnya ini Yes, Pak. Iya, di musola ada ada ini ya, Bapak Ibu ya. Tampak juga sangat tertarik sehingga siswa berkerumun melihat tayangan video. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 64% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Dari kasus tersebut, permasalahan pembelajaran di kelas adalah, nah, kebanyakan Bapak Ibu menjawab E, alat evaluasi. Apakah menurut Bapak Ibu, apakah di stem soal, apakah di redaksi soal ini ya, di rumusan soalnya ini, apakah ada yang menyangkut tentang alat evaluasi? Tidak ada, Pak. Nah, jadi kita harus menyesuaikan apa yang ada di soal, Bapak Ibu. Media berarti. Apakah ada tujuannya yang terlalu tinggi? Tidak, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat di sini, kalau kita baca sekilas begitu ya, ini kan karena anak-anak ini ya ini dia karena saking tertariknya dengan gambar dan video, dia berebut gambar. Kemudian dia berkerumun melihat tayangan video. Tapi ternyata hasilnya 64 itu tidak tuntas begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti anak hanya asik melihat gambar dan berebut ini ya, melihat gambar dan melihat video begitu. Berarti lebih mengarah kemana Bapak Ibu? Media pembelajarannya. Ya, jadi lebih ke medianya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan soal. Nah, kalau yang sebelumnya tadi kok strategi ya, karena ada diskusi di sana. Yang dipermasalahkan adalah proses diskusinya. Kalau diskusi berarti dia masuk strategi, ya, strategi metode begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, nah kalau sudah saya beri ini ya, Bapak Ibu jawabnya langsung B. Oke, kalau ini silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau saya beri rambu boleh berubah pikiran. Ya, agak lama ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang E, ada yang A. Oke ya.
Ya, saya tunggu Bapak Ibu. Pak Siono A, oke, nggih. Bu Mariana A juga. Oke, ya, baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, ya, nggih. Ya. Jadi kita lihat di sini, tidak ada yang bertanya mengapa. Kemudian hanya 2 dari 30 peserta didik, berarti dari 30 itu hanya 2 yang selalu menjawab. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengurai suatu masalah. Berarti dia tidak apa Bapak Ibu kalau tidak bisa mengurai. Kalau tidak bisa mengurai suatu masalah, berarti dia tidak apa Bapak Ibu. Tidak mau berpikir kritis, Pak. Berarti dia tidak kritis. Ya. Karena tidak bisa berarti dia tidak kritis. Kemudian tidak ada yang bertanya mengapa. Nah biasanya orang kritis itu kan pertanyaannya mengapa begitu kan? Mengapa? Bagaimana begitu ya? Nah, jadi jawabannya yang betul yang Bapak Ibu. Nah dengan kata kunci ini ya Bapak Ibu ya. Mengapa? Kemudian mengurai suatu masalah itu. Biasanya kalau motivasi lebih ke apa Bapak Ibu? Ke media gitu ya, ke strategi, ke media begitu. Ya. Jadi jawabannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya oke, Bu Min bisa di screenshot Bu. Enggak apa-apa Bu Min. Nah, ini mumpung rame nih, 87 partisipan. Enggak apa-apa. Presentasi ini di tengah-tengah presentasi. Dalam membelajarkan tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, guru hanya membahas pengertian dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS yakni apa Bapak Ibu? Nah, guru mau membelajarkan interaksi manusia dengan lingkungan, gitu ya Bapak Ibu ya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi. Nah, guru hanya, nah ini hanya ya, sudah ditekankan di sini, guru hanya membahas pengertian dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Berarti kehidupan ekonominya tidak dibahas berarti, karena yang dibahas hanya interaksi sosial. Berarti itu menunjukkan pembelajaran IPS mengapa. Ya. Oke, Bu Mariana, Bu Justina, Bu Robi. Ya, C, apa C itu Bapak Ibu? Pembelajaran IPS belum dilaksanakan secara terpadu. Oke, betul sekali. Karena hanya membahas satu aja, satu topik. Padahal di situ kan ada 2 topik, gitu ya. Ada 2 topik. Oke. Masih 111 Bapak Ibu. Di kelas 3 SD Berani Maju terdapat 24 siswa. Pada saat pelajaran bahasa Indonesia, ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Dengan berpegang prinsip pada tidak ada siswa yang boleh tertinggal atau no child left behind, gitu ya. Guru memutuskan untuk mengulang pelajaran membaca untuk seluruh kelas. Jadi yang tidak bisa membaca itu 4 orang, 4 anak, tapi diulang terus sampai keempat itu bisa lancar membaca. Nah, itu kan nanti akan timbul masalah kan gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira masalahnya apa? Jenuh siswa yang 4 Ya. lainnya. Oke, kalau ini Bapak Ibu sefrekuensi semua ini. Ini ya. Baik, jadi jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? Yang lain ya jenuh, diulang-ulang terus itu ya. Seharusnya apa Bapak Ibu tindak lanjutnya? Kalau dikaitkan dengan tindak lanjut kemarin, indikator nomor berapa kemarin? Memberikan bimbingan kepada 4 siswa. Ya, seharusnya ya 4 itu dibimbing secara terpisah. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Tindak lanjutnya kan begitu. Indikator berapa kemarin? 97 atau berapa kemarin? Nah, tuh. Kalau pembelajaran ulang itu kan kalau sebagian besar lebih dari 50 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini diulang-ulang terus ya bosan ya sudah. Baik, lanjut 112 Bapak Ibu. Ini
untuk pertemuan hari ini kayaknya bisa cepat selesai karena tidak ada hitungannya sama sekali. Disajikan suatu kasus pembelajaran matematika pada materi geometri, peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Ada yang bocor? Bu Robi masih bocor? Ya. Bu Robi masih bocor ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada pembelajaran matematika, materinya geometri. Berarti nanti yang muncul bisa bangun ruang, bisa bangun datar, Bapak Ibu. Karena geometri ya, Bapak Ibu. Peserta mampu mendiagnosis permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengira-ngira begitu. Bisa mendiagnosa ini masalahnya dikarenakan ini begitu. Jadi tapi hanya terbatas pada geometri, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Oke, kalau ini kira-kira bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Nah, Bu Yesi memberikan soal kepada siswa seperti di bawah ini. Sebagian besar siswa di kelas Bu Yesi menjawab luas bangun A setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. Sedangkan luas bangun B setengah kali 13 kali 5. Maka ketemu 65 setengah. Permasalahan yang terjadi di kelas Bu Yesi adalah, silakan bisa ditulis di chat dulu. Oke, coba saya mau Bu Mariana. Iya, Pak. Kenapa Telepon, jawab Pak. A, Bu? Karena apa namanya? Yang A, yang segitiga A itu konsepnya sudah benar, Ya, alas dan lah yang bangun B-nya, Pak. Yang bangun B-nya itu alasnya sama tingginya, Pak. Keliru. ya. Keliru. Iya, Jadi miskonsepsi tentang bagian alas dan tinggi. ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu juga harus berhati-hati sebagai guru. Jadi jangan ketika menjelaskan konsep luas segitiga, alas itu bawah, sisi bawah gitu ya. Kemudian apa tinggi itu yang sisi ke atas gitu ya. Jadi ini nanti bisa menyebabkan miskonsepsi seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga siku-siku, tinggi dan alas itu selalu apa Bapak Ibu? Tegak lurus begitu ya. Iya. Walaupun segitiga itu mau dimiringkan, mau ditegakkan, mau dijempalikkan kemanapun gitu ya. Yang namanya alas dan tinggi itu selalu tegak lurus gitu ya. Berarti ini kan seharusnya yang B kan 5 dikali 12 ya Bapak Ibu ya, bukan 5 kali 13. Nah, jadi hati-hati juga ini. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang alas itu bawah gitu ya. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya A. Dan dicat betul semua Bapak Ibu jawabannya. Tidak ada yang ya semuanya jawab A. Oke. Oke, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, Mas, ini bangun datar ya, geometrinya masih bangun datar 112. 8 indikator lagi Bapak Ibu. 8 indikator lagi selesai. Nah, ini kira-kira jika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan penyebab dari kesulitan tersebut adalah, nah ini kalau anak kok tidak bisa membandingkan sisi A dengan sisi B, berapa perbandingannya, berarti kesulitannya lebih disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Silakan, boleh ditulis di chat dulu.
Oke, 10 orang menjawab A. Oke, kalau A, ya oke. Kalau A, peserta didik sulit menemukan hubungan antara soal dengan materi kesebangunan yang sedang dibahas. Oke, berarti ini nyusul ini E. Baik Bapak Ibu. Jadi di situ kan awalnya satu bangun, yaitu bangun trapesium sembarang ya Bapak Ibu ya. Kemudian dibagi dua. Nah, di situ ini misalkan ini saya tulis ini bangun satu, ya. Ini bangun dua misal. Nah, kalau Bapak Ibu jawab A, peserta didik sulit menemukan hubungan antara soal dengan materi kesebangunan. Nah, Bapak Ibu kan sudah materi kesebangunan itu indikator matematika 44 kalau tidak salah ya. 44 atau 45. Nah, kesebangunan itu syaratnya apa Bapak Ibu? Bangunnya kan harus sama Bapak Ibu. Kalau Iya. kesebangunan. Bangunnya harus Sebangun sama. Kemudian perbandingan sisi-sisinya kan harus sama. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat setelah dibagi menjadi dua bangun ini bangun satu, umpamanya ini bangun dua, kira-kira bentuk bangunnya sama enggak Bapak Ibu? Tidak, Pak. Kalau tidak kan berarti Tidak. tidak sebangun. Gitu kan? Nah, di soal hanya diketahui ketika dibagi dua menjadi dua bangun, itu hanya diketahui luasnya sama Bapak Ibu. Jadi luas bangun satu dengan luas bangun dua itu sama. Nah, tapi untuk mencari luas kan masih kesulitan. Nah, untuk mencari luas bangun satu gimana? Ininya enggak diketahui tingginya. Ya kan Bapak Ibu ya, untuk mencari luas kan perlu tinggi. Nah, ini kalau segitiga siku-siku kalau sini 5, sini misalnya berapa Bapak Ibu? Ya kan? Kan enggak bisa ya. Kan harus ada keterangan lagi di soal begitu. Jadi untuk soal ini lebih ke kesulitan akan dialami oleh siswa karena lebih ke yang E Bapak Ibu. Unsur-unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Jadi maksud unsur-unsur itu adalah ada beberapa sisi yang seharusnya diberi ukuran biar bisa untuk menemukan itu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya yang E Bapak Ibu. Ini tadi buat ini E. Ya, jadi lebih mengarah ke E Bapak Ibu. Berikutnya kalau ini Bapak Ibu, pada soal berikut ini siswa diminta untuk menentukan keliling dari daerah yang tidak berwarna hitam. Jika luas persegi PHRS adalah 100 cm persegi, fakta bahwa siswa tidak dapat dengan cepat menentukan keliling daerah yang tidak berwarna hitam adalah 40 cm. Menunjukkan adanya masalah. Kemungkinan adanya penyebab dari masalah itu adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kok anak tidak bisa menentukan keliling daerah dengan cepat? Gitu ya. Lebih disebabkan ke mana Bapak Ibu masalahnya? Yang C mungkin. Oke, C. Bu Mustika C, Budian C, ya. C itu peserta didik hanya menghafal rumus keliling tanpa tahu makna kelilingnya. Ini namanya apa kemarin Bapak Ibu? Kemarin namanya apa namanya? Verbalistik. Jadi dia hanya tahu rumus keliling, tapi tidak tahu makna keliling. Kemarin kan di PS kan gitu ya, ada kan kemarin option yang lebih mengarah ke verbalistik kemarin. Verbalistik itu dia hanya hafalan. Tapi tidak tahu yang dihafalkan atau makna yang dihafal itu apa, tidak tahu Bapak. Ya, oke. Nah, ini hampir sama ini dengan segitiga tadi. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah ini, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin yang mana Bapak Ibu?
A. Kenapa A Bapak Ibu? Tidak memahami Tidak masalah memahami yang tinggi, alas. Pak. Nah, dia menjawab tidak bisa dihitung, mungkin alasnya bawah ini Alasnya tidak. Ya, Iya. belum. Ini Padahal itu kan ya bukan. ini tidak diketahui ya Bapak Ibu ya. Ya, Padahal ini sisi miring gitu ya. sisi miring Bukan teorema ya Pythagoras. bukan alasnya. Alas ya 4 ini alas ya 3 ini. 3, Ya. 4-nya tinggi. Ini tinggi. Atau dibalik ya boleh lah gitu. Gitu ya. Ya. Ini jadi alas tingginya 3 juga boleh juga sih. Gitu ya. Oke. Tergantung segitiganya nanti gimana. Oke. Itu ya, jadi ini lebih ke yang A. Oke. 113, berdasarkan suatu kasus pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, peserta mampu merencanakan tindakan. Nah, berarti ini sudah dilalui Bapak Ibu, jadi saya kira tidak ada masalah untuk yang 111 ke sini Bapak Ibu sampai PTK. Ya. Ini kan sudah kemarin Bapak Ibu LK berapa itu ada identifikasi, kemudian LK mulai 1 ya, LK 1.1 ya Bapak Ibu ya, identifikasi. Kemudian merencanakan tindakan itu ya Bapak Ibu membuat apa Bapak Ibu di LK berapa itu yang 2 titik berapa itu ya. Ya. Nah, ini kan sudah dilakukan Bapak Ibu. Ini di bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk merencanakan tindakan berarti nanti kita harus lihat apa Bapak Ibu identifikasi masalah. Nah, jadi nanti di soal mesti ada masalah Bapak Ibu. Nah, rencana tindakan harus disesuaikan dengan masalahnya. Begitu. Jangan sampai salah begitu ya. Masa sakit kepala diberi obat mah gitu ya. Kan tidak cocok gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, silakan dianalisis dulu Bapak Ibu. Ditulis di chat dulu tidak apa-apa. Bagi yang sudah menemukan. Oke, saya lihat semuanya jawab C. Oke. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai kesepakatan. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dipilih adalah metode bermain peran atau role playing ya Bapak Ibu ya. Sehingga salah satu tahapan tindakan yang tepat adalah oke, betul sekali. Jawabannya adalah C. Jadi kalau role playing ya berarti masing-masing siswa sesuai perannya gitu ya. Dia demo sesuai dengan perannya. Oke. Kalau ini silahkan Bapak Ibu. A. Menonton video, Pak. Mana Bapak Ibu? A. Menonton video, Pak. Loh. Karena merangsang pembelajaran itu, Pak. Ya, oke. A itu mengidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Menonton enggak.
Oke. Nah, Bapak Ibu tahu metode inquiry ya, Bapak Ibu ya? Mengamati dulu tuh Pak, Ya. mengamati Pak. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry. Inquiry dia menemukan ya, Bapak Ibu, dia hampir sama dengan discovery kan? Dia berarti Discovery. dia menyelidiki dulu ya, dia menyelidiki. Nah, berarti kalau yang A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Berarti ada video, ditayangkan video, kemudian siswa disuruh mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik dari video. Kalau itu yang A. Kemudian ada yang jawab, coba saya cek dulu. Ada yang jawab C. Siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal. Nah, ini berarti kalau inquiry ini lebih ke penyelidikan Bapak Ibu. Dia menyelidiki sendiri. Kalau Bapak Ibu jawab C, siswa mengamati video pembacaan puisi dan menanyakan hal-hal terkait. Kalau dia menanyakan berarti dia tidak menyelidiki sendiri. Gitu. Kemudian kalau D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. Berarti dia tidak mencari, begitu. Jadi inquiry itu dia menyelidiki, dia mencari tahu sendiri. Dia menyelidiki sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi hampir sama dengan discovery, gitu ya, hampir sama. Karena itu metode model pembelajaran penemuan, gitu ya. Nah, kalau yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Nah, kita sesuaikan dengan di sini. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode inquiry, bantuannya hanya dengan media video, Bapak Ibu. Nah, kalau yang B di sini ada melalui pemodelan. Nah, ini tidak sesuai dengan tindakan yang dipilih. Tindakan yang dipilih kan dengan berbantuan media video pembacaan puisi. Nah, jadi jawabannya lebih ke yang A ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi, berarti dia menyelidiki sendiri. Mengidentifikasi kan berarti dia mencari sendiri, dia menyelidiki sendiri, dia menemukan sendiri. Bagaimana cara membaca puisi yang baik dari video yang ditayangkan. Kalau yang B, kenapa dia kurang tepat? Karena di sini ada melalui pemodelan. Ini tidak sesuai dengan tindakan yang dipilih, begitu Bapak Ibu. Nah, karena tindakan yang dipilih hanya berbantuan media pembacaan puisi, video pembacaan puisi, tidak ada melalui pemodelan, gitu ya. Jadi jawabannya yang A yang tepat. Oke. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi adalah whole language ya. Whole language berarti pendekatan yang melibatkan semua keterampilan berbahasa Bapak Ibu. Whole itu kan seluruh ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Langkah inovatif ya. Berikut ini adalah langkah inovatif. Yang mana ini yang langkah inovatif? Berarti ya whole language itu ada menyemak, menulis, begitu ya. Oke, nah, sip, Bapak Ibu, jawabannya E di obrolan ya, Bapak Ibu ya. Oke, berarti semuanya sudah satu pemahaman, gitu ya. Jadi jawabannya yang benar memang E ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi inovatif, menugasi siswa membaca komik digital. Nah, ini kan, ini berarti ada membaca. Lalu siswa menulis, ada membaca, ada menulis. Gitu, ya. Oke. Betul sekali. Oke, lanjut, tidak ada masalah untuk ini. Pak Heru adalah seorang guru kelas 5 SD. Beliau mengidentifikasi adanya permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks surat undangan. Oleh karenanya, beliau berencana melakukan PTK. Tindakan yang dipilih adalah menggunakan strategi modeling the way. Adapun tahapan awal tindakan yang dapat dilakukan Pak Heru adalah modeling the way, modeling.
Tahapan awal ya, Bapak Ibu ya. Tahapan awal yang dilakukan Pak Heru ya, Bapak Ibu ya, dalam modeling the way ya. Oke, Bapak Ibu jawabannya adalah D. Meminta siswa untuk menirukan contoh yang telah dimodelkan. Berarti sebelum meniru contoh, kalau Bapak Ibu jawab D, meminta siswa untuk meniru contoh yang